Dan kini kita ke informasi terpopuler dari situs CNBC Indonesia. Kita lihat untuk yang pertama ada Talk, The Fed pangkas suku bunga. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed kembali memangkas suku bunga acuan dengan besaran 25 basis point menjadi 4,5 hingga 4,75% pada Kamis waktu Amerika Serikat atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Pemangkasan sebesar 25 basis point ini adalah kali kedua yang dilakukan The Fed dalam dua pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC secara beruntun. Sebelumnya, The Fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis point pada September lalu. Dengan demikian, suku bunga The Fed sudah dipangkas 75 basis point. The Fed mengerek suku bunga sebesar 525 basis point sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Mereka kemudian menahan suku bunga di level 5,25 hingga 5,5% pada September 2023 hingga Agustus 2024 atau lebih dari setahun. The Fed dalam keterangannya menjelaskan pemangkasan suku bunga dilakukan karena meyakini inflasi Amerika Serikat sudah bergerak menuju target di kisaran mereka di angka 2%. Indikator ekonomi terbaru menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus berkembang dengan kecepatan yang solid. The Fed melihat risiko terhadap pasar kerja dan inflasi secara umum sudah berjalan seimbang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni alasan Trump menang dari Kamala. Donald Trump berhasil memenangkan pemilu Amerika Serikat setelah berhasil melewati ambang batas kemenangan di level 270 electoral vote melawan pesaingnya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Umat Muslim hingga wanita kulit putih disebut menjadi sejumlah faktor yang turut membawa Trump kembali ke Gedung Putih. Kemenangan Trump ini membalikan hasil dari beberapa survei yang mengunggulkan Kamala. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa calon yang pernah menjadi presiden pada 2017-2021 itu kembali menang saat ini. Mengutip dari berbagai sumber, setidaknya ada 5 alasan besar mengapa akhirnya Trump kembali menang dan mengalahkan Kamala. Pertama, Trump mengakui bahwa kelompok Muslim merupakan salah satu unsur yang mendukungnya hingga kembali menang sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Kedua, 52% wanita kulit putih memilih Taipan Property 78 tahun itu kali ini. Sama seperti yang mereka lakukan pada tahun 2016 dan 2020. Lalu selanjutnya yang ketiga, ketidakmampuan Harris untuk membuat terobosan dari bayang-bayang Biden dinilai menghambat upayanya dalam meyakinkan pemilih bahwa dirinya adalah kandidat pembaharuan. Selain itu, upaya kampanye Demokrat yang terkesan tidak terkoordinasi juga menjadi sorotan. Kampanye Harris disebut berantakan. Yang kelima adalah kesulitan Harris diperparah dengan minimnya interaksi langsung dengan media besar yang menimbulkan pertanyaan dari kalangan pers. Hal ini memberikan jalan yang terbaik atau jalan baik bagi Trump yang terus tampil dengan gaya yang belak-belakan di media baik konvensional maupun media sosial. Lalu kita ke informasi yang berikutnya pemirsa, yakni kenaikan upah 2025 tidak sampai 3,5%. Pembahasan kenaikan upah minimum sedang panas-panasnya belakangan ini. Ketua Komite Ketenagakerjaan Apindo, Supchan Gatot mengungkapkan bahwa mulai dari Sabtu, Minggu hingga Senin, Dewan Pengupahan Nasional sudah melakukan sidang. Bahkan di hari Minggu, Menteri ada rapat khusus di mana semua membahas soal pengupahan. Menurut Subhan, karena waktu tinggal sedikit lagi, maka kenaikan upah kurang lebih 3,5%. Tahun ini, jika mengikuti PP 51 2023, Apindo ingin membuat skala upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, akan ada kenaikan gaji dengan skala tergantung kemampuan perusahaan antara 1 sampai dengan 3%. Upah minimum yang tidak terlalu tinggi membuat perusahaan punya ruang untuk tumbuh. Pasalnya, kenaikan upah tinggi sebelum pandemi di kisaran 8% per tahun telah membuat banyak perusahaan tidak kuat, bahkan hengkang. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, malam-malam Erick bertemu dengan Ara. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bertandang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara Jakarta Pusat Kamis malam 7 November 2024.
Ara, sapaan akrab Marwar Sirait, bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas sejumlah hal terkait isu perubahan. Erick menjelaskan keduanya telah sepakat akan memetakan seluruh aset BUMN yang konteksnya perubahan. Erick memuji terobosan Ara yang dinilai sangat luar biasa, apalagi kedua pihak memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun. Secara terpisah, Ara mengawali keterangan pers dengan mengungkapkan aktivitasnya sejak dilantik sebagai menteri, yaitu belanja masalah dan belanja dukungan. Ia mencontohkan dukungan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sehingga Kementerian PKP memperoleh alokasi tanah seluas 150 hektar di Mojokerto, Jawa Timur untuk perubahan. Khusus untuk Kementerian BUMN, Ara mengungkapkan akan ada sinergi dengan Bank Tabungan Negara atau BTN. Dan Ara menjelaskan, ada 3 hal penting yang disampaikan dalam pertemuan malam ini. Pertama, harga tanah. Kedua, defisiensi. Ara juga mengaku senang karena sudah berbicara langsung dengan Direktur Utama Semen Indonesia berkaitan dengan salah satu bahan baku utama dalam perumahan yaitu semen. Ketiga, aspek perpajakan.